cepat. Keluar kau! Ayo keluar, Angling Dharma! Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dalam pengobatannya, Angling Dharma mengalami kemajuan yang telah ia derita akibat dari serangan Nyai Durgandini, sehingga Sang Prabu Angling Dharma memuji akan kehebatan dari pengobatan Suliwa yang juga adalah murid dari seperguruan Sugalu sehingga Sang Prabu Angling Dharma pun juga semakin hari semakin bertambah kuat dan sehat meskipun tidak terkendali karena masih banyak lagi yang harus diobati dari tubuhnya yang sekarat. Hingga pada akhirnya setelah berminggu-minggu lamanya ia pun merasa dirinya pulih dan kekuatan serta keperkasaannya mulai terlihat. Sang guru Empu Mahashura pun senang bukan kepayang, karena melihat muridnya tersebut sudah sehat dan dapat menjalankan tugasnya dengan keadaan yang kuat, dan menjadi raja kembali ke Malwapati. Sang gurunya Empu Mahashura pun memuji akan kehebatan dari Sang Suliwa yang mana itu adalah murid jempolannya selama ini. Gusti. Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, Tibalah saatnya. Sang Prabu Angling Dharma menerima obat terkahir dari Sang Suliwa, yang mana Sang Suliwa pun menanyakan keadaan dari Sang Prabu Angling Dharma. Akhirnya ia pun sembuh dan berhasil mengobati akan kakak seperguruannya sampai sembuh. Ia merasa senang dan memuji adik seperguruannya itu. Sehingga Sang Prabu Angling Dharma ingin meminta izin kepada sang gurunya yakni Empu Mahashura untuk kembali ke Malwapati karenanya Sang Prabu Angling Dharma telah lama meninggalkan akan Malwapati. Ia pun merindukan akan Sang Permaisuri Dewi Sekarwangi. Ia merindukannya karena Sang Prabu Angling Dharma merasa kasihan kepada istrinya tersebut apalagi ia pun sempat curhat. Ia terlalu muda untuk ditinggalkan Sang Prabu Angling Dharma. Gusti, sebaiknya Gusti Prabu ke Kalinggapura lebih dahulu, supaya semua wong agung di sana merasa tentram. Terutama Galuh Parwati yang sangat mencemaskan keselamatan Gusti.
kamu bisa ceritakan keadaanku kepada Galuh. Aku harus pulang ke Malwapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh, Kasihan Dinda Sekarwangi dan juga rakyatku. oh ya. Bagaimana dengan guru? Apa tidak sebaiknya kalau kita sama-sama ke Kalinggapura? Galuh Parwati akan merasa bahagia bisa bertemu dengan guru. Tidak sekarang, Liwa. Jangan sekarang. Aku akan minta petunjuk kepada Dewata. Kapan waktu yang tepat untuk menemui Galuh maupun istriku? Angling Dharma, keluar kau! Kau telah membunuh suamiku, Angling Dharma. Keluar! Ada apa itu, Kang? Angling Dharma, keluar kau! Ayo keluar, Angling Dharma! Angling Dharma, aku bunuh. Di Malwapati di tempat itu, ada seekor naga perempuan yang sedang mengamuk. Ia menghancurkan akan kerajaan itu sambil memanggil-manggil nama Sang Prabu Anglingdarma, yang mana pada waktu tersebut, ia tidak berada di tempat itu. Karenanya Sang Patih Batik Madrim pun langsung turun tangan untuk melindungi akan kerajaannya yang ditinggalkan oleh Sang Prabu, sehingga Samge Patih Batik Madrim menghadapi sang naga tersebut, yang ternyata ia adalah seekor naga yang bernama lengkap adalah Naga Dewi Nagini yang mencari suaminya, sehingga Sang Patih berusaha untuk menghajarnya dan ia pun sangat kewalahan dengan semu ia itu, dan dapatlah ia tidak dapat dikalahkan oleh Dang Patih Batik Madrim. Pada akhirnya Sang Prabu Anglingdarma pun muncul entah dari mana sehingga Sang Prabu Anglingdarma pun berbicara kepada Sang Naga Nagini. Ia pun menenangkan akan Sang Dewi Naga tersebut, dan dapatlah ia menenangkan sehingga ia pun pergi dari tempat tersebut karena sudah diancam oleh Sang Prabu Anglingdarma, dengan menjelaskan tentang Kakang Naga Bergola yang sudah pindah alam. Ada apa? Gusti, naga raksasa mengamuk, Gusti. Di mana? Di sana, Gusti.
Angling Dharma, aku menuntut balas atas kematian Kakang Naga Bergola. Kakang Naga Bergola tidak mati, Nagini. Beliau moksa setelah mewariskan ilmu aji senyawa kepadaku. Dan semua itu adalah kemauan beliau sendiri. Bohong! Pasti kau telah membunuhnya. Karena kau hanya ingin merampok ilmu sakti dari Kakang Bergola. Jangan samakan aku dengan dirimu, Nagini. Bagiku persahabatan sama sucinya dengan perkawinan. Aku tidak pernah selingkuh dari persahabatanku. Nyai melakukan perserongan dengan sanca emas. Kamu hanya tahu aku selingkuh tanpa tahu kenapa aku sampai melakukan perbuatan aib itu. Itu sungguh tidak bijak, Angling Dharma. Kakang Naga Bergola telah menyia-nyiakan diriku bertahun-tahun karena dia melakukan tapa brata. Sebagai istri, aku masih membutuhkan belayannya. Tapi dia lebih mengumbar keinginannya sendiri menjadi naga pertapa. Dia lebih suka menjadi resi untuk mencapai kebahagiaannya sendiri di alam abadi. Nyai sudah mendengar dariku. Kenapa Kakang Naga Bergola menginginkan kematiannya? Nyai, apa masih tetap ingin membunuhku? Kalau iya, terpaksa aku melawanmu. Dan aku tidak mau disalahkan kalau sampai membunuhmu. Jadi, itu rupanya istri Kakang Naga Bergola, sahabat Dinda Prabu. Kasihan dia. Rupanya dia baru tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dan tubuhnya sudah berubah menjadi pegunungan batu di Perengan Kendeng. Beritanya sungguh tidak mengenakkan, Paron. Citra Genje katanya tewas. Di tempat lain, di tempat Enki Paron Wajah, ia pun berbicara dengan seorang yang bernama lengkap adalah Gangsa Dewa. Gangsa Dewa yang mana ia pun menyuruh akan sahabatnya itu untuk membantunya membebaskan Citra Gencing dan sahabatnya itu Kilegawa, untuk membebaskan mereka dari cengkraman tangan kerajaan Kalinggapura. Yang mana sang sahabatnya yang bernama lengkap adalah Ki Paron Wajah menolak akan yang demikian itu karenanya mereka dianggap orang jahat, sehingga ia pun mengurungkan akan niatnya, membantu membebaskan mereka berdua dari maut yang menjemput mereka, yakni sahabat dari kedua pendekar tersebut. Otakmu memang otak jelek. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha?
Yang aneh, orang-orang Halimun Petak bertarung sendiri. Katanya, Yatindra yang menggantikan Ranggasuli dan seluruh anggota perguruan membela Kalinggapura. Sementara, Putri Ranggasuli malah membela pemberontak. Perseteruan mereka sebenarnya sudah lama, Kangsa. Sebelum kejadian itu, Nila Saroya bahkan pernah merebut perguruan Halimun Petak dari tangan Yatindra. Dan Nila Saroya runtang-runtung dengan Durgandini dan membela pemberontak itu. Kita harus mengambil sikap atas kematian sahabat kita, Paron. Surya Mitra, Guru! Ada apa ini? Seorang petani menemukan di pinggiran hutan. Kakak! Bawa masuk ke dalam. Kangsa, mungkin kamu bisa mengobatinya. Saya tidak tahu. Tidak lama kemudian, sang pria mitra datang ke tempat itu, dan digotong dengan keadaan luka-luka. Karenanya sang tuan rumah pun merasa heran karenanya sang pria mitra kenapa jadi seperti ini oleh karenanya sang pria mitra dan dibawa ke dalam untuk diobati secara lanjut. Sehingga sang gangsa dewa pun memperhatikan akan luka tersebut dan dapat disimpulkan bahwa ia terkena ajian inti api. Yang mana ia pun berusaha untuk menyembuhkannya dan meracik akan obat dari penawar inti api tersebut. Setelahnya sang Kiparon Wajah menyebutkan bahwa telah bermunculan pendekar-pendekar tangguh, daun-daun muda sudah bermunculan, sehingga sang gangsa dewa yang mendengar hal tersebut, tidak menerima akan keadaannya seperti itu, sehingga ia pun segera mengucapkan dan meremehkan akan orang-orang muda yang seperti itu sambil tertawa dan tersenyum. Padma, cepat bikin bobokannya. Saya kira ajian itu sudah sirna dari bumi persilatan. Karena perguruan Surya Kencana tidak memiliki ahli waris. Sejak Empu Suryawangsa meninggal. Kelihatannya mulai bermunculan pendekar-pendekar tangguh di sekeliling kita. Sementara kita sudah semakin tua, Kangsa. Beberapa pendekar-pendekar muda dan murid Ganggadara, Putri Mahashura, dan Putra Betara Surya. Rata-rata ilmu mereka sudah cukup mumpuni. Maaf, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Siapa kamu? Aku kenal mereka. Dan aku harus menyelesaikan pertengkaran itu. Tunggu, sabar. Galuh, jangan Galuh. Galuh, hentikan. Cukup Nini Padmasari. Dia adik seperguruan Kakang Suliwa. Itulah kehidupan. Kita-kita ini tinggal memiliki masa lalu. Kita selalu bicara dengan kata dulu. Saya begini, 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 begini. Rupanya tunas-tunas yang dulu tumbuh sekarang sudah menjadi pohon-pohon yang besar. Sudah saatnya pohon-pohon yang rapuh itu harus merontokkan seluruh daun-daunnya untuk rabuk mereka
Bicaramu seperti orang kalah, Paron. Munculnya pendekar-pendekar muda mestinya menjadi tantangan baru bagi kita. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menggeret Mentari Senja untuk kembali menjadi siang Kangsa. Aku tidak sependapat, Paron. Aku masih ingin menikmati masa senjaku. Dan aku akan membuktikan warna emas matahariku lebih menyilaukan daripada matahari mereka. Kami semua mencemaskan Kanda Prabu. Pangeran Danurweda dan Adipati Prabakara sengaja datang untuk memberitahukan bahwa Kanda Prabu terluka parah dan dibawa lari seseorang. Di tempat lain, di kerajaan Malwapati, Sang Angling Dharma pun menceritakan kepada sang istrinya, yakni Dewi Sekarwangi. Ia pun menceritakan kejadian bersama dengan sang istri. Ia terkena ajian yang paling langka, yakni ilmu ajian rengkah gunung, yang mana ia tidak bisa untuk menghindarinya sehingga Sang Prabu pun keos dan tidak sadarkan diri beberapa minggu sehingga ia pun ditolong oleh Suliwa, yang mana ia pun merasakan kesembuhannya pun kembali ke permukaan. Di sela pembicaraan tersebut, Sang Patih Batik Madrim memotong akan pembicaraan tersebut, sehingga ia pun berani untuk berbicara agar jangan lagi untuk menjadi seorang pendekar dan haruslah tetap berada di istana saja. Oleh karenanya Sang Prabu Angling Dharma pun ingin menjawab namun disela oleh sang istrinya dan ia pun bungkam 1000 bahasa agar tidak berbicara lagi kepada Sang Patih sehingga ia pun muncul dan akhirnya ia pun meninggalkannya. Dinda Prabu, sekarang ini keadaan rakyat Malawapati sudah mulai resah. Banyak daerah dilanda kelaparan karena semua hasil panen mereka gagal. Maaf, Dinda. Akan lebih baik kalau Dinda Prabu dalam beberapa sasi ini jangan bepergian dulu ke mancanagari. Dan akan lebih bijaksana kalau sekarang ini kita memenuhi kebutuhan rakyat kita. Sebenarnya semua yang saya lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Malwapati juga. Iya, tapi... Kanda Prabu? Paling tidak dalam beberapa sasi itu, saya merasa sebagai istri seorang raja yang agung. Sekarwangi,